Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqta'a haqqan li'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannata faqala wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah faqala wa in kana qadiban min araqin rawahu Muslim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tatimmi bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an Abi Umamah Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala wa in kana sayyi'an yasiran ya Rasulullah faqala wa in kana qadiban min araqin rawahu Muslim radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi Abi Umamah yakni Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin, barang siapa yang mengambil, yakni merampas hak seorang muslim biyaminihi dengan menggunakan sumpah, menyebut nama Allah, sudah mengambil hak orang, dilakukannya dengan apa? Bersumpah. Kemudian kata Nabi faqad aujaba Allahu lahu an-nar, maka sungguh mewajibkan baginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkannya dia itu ke dalam neraka, wa harrama 'alaihi jannah, dan diharamkan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang berbuat kezaliman dengan cara mengambil atau merampas hak orang lain dengan cara yang zalim, dan ditambah lagi merampas dan mengambilnya itu dengan menggunakan sumpah membawa nama Allah. Paham ya? Jadi sudah merampas hak orang lain pakai apa? Pakai sumpah bagi orang yang seperti ini. Padahal orang yang merampas dan mengambil hak orang lain, ada satu hadis, man intahaba muhbatan falaysa minna, barang siapa yang sudah mengambil hak orang lain, mengambil dan merampas hak orang lain, falaysa minna, bahwasanya dia bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah.
Jadi tidak termasuk daripada umat yang Nabi Muhammad orang-orang yang suka mengambil hak orang lain. Nah, kata Nabi, barang siapa yang merampas hak seorang muslim biyaminihi dengan menggunakan sumpah, membawa nama Allah Subhanahu wa taala, faqad aujaballahu, maka sungguh telah mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala lahul nar, bagi orang itu masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa harrama alaihi jannah, dan diharamkan atas orang itu masuk ke dalam surga. Ya, Allah haramkan orang itu masuk surga dan Allah masukkan dia ke dalam apa? Neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, mendengar itu sahabat bertanya, apa kata sahabat? Wa in kana syai'an ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Ditanya masalah seorang sahabat, kata sahabat, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, dan sekalipun adalah sesuatu yang diambilnya itu sedikit ya Rasulullah, apakah kena juga tuh ya, merampas hak orang lain, merampas hak orang lain dengan cara yang zalim, kemudian menggunakan sumpah, membawa nama-nama Allah ya, dengan sumpahnya supaya menumbuhkan kepercayaan orang, padahal caranya salah, padahal caranya tidak dibenarkan dalam agama. Nah, orang yang seperti itu aujaballahu lahul nar, maka wajib bagi Allah memasukkan bagi dia ke dalam neraka, wa harrama alaihi jannah, dan Allah haramkan dia masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga karena dia telah berbuat zalim seperti itu. Sahabat ada yang bertanya, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya perbuatan zalimnya mengambil hak orang lainnya itu adalah yasira, hanya sedikit saja ya Rasulullah. Ya. Faqala, kemudian jawab Nabi, wa in kana qadiban min araqin asal. Sekalipun kata Nabi, ya, yang dia lakukannya itu hanya berbuat zalim sebatas mengambil qadiban min araqin, sepotong kayu kecil, kayu api. Ya, sekalipun hanya ngambil segitu tapi merampas hak orang lain, paham maksudnya? Ya, itu termasuk perbuatan zalim yang Allah tetapkan bagi dia, Allah haramkan dia di surga, dan Allah masukkan dia ke mana? Ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sekali hanya sebatas itu, dia telah mengambil hak orang lain, dia merampas dengan cara yang benar, apa saja ya, dilakukan dengan cara zalim. Kalau mengambil itu, masya Allah, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Belum lama diceritakan itu ya, di majlis ini ya, Syekh Usman Al-Khulabi di dalam kitab Durratun Nasihin ya, di dalam kitab Durratun Nasihin itu diceritakan ada seorang ulama yang muridnya banyak, orangnya alim, orangnya saleh, dan lain sebagainya, meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, kemudian beberapa hari dari meninggalnya dunia itu, 3 hari setelah meninggalnya dunia, kemudian salah seorang murid, salah seorang santri daripada kiai ini dalam tidurnya didatangi oleh gurunya tadi. Jadi gurunya datang ke dia dalam mimpi, tapi dalam kondisi sedih, dalam kondisi menangis. Ditanya oleh muridnya, kenapa tuan guru kok sedih, menangis seperti itu? Kata gurunya, saya datang kepada ini mau minta tolong. Tolong kamu datang ke Rumah Simpulan. Tempatnya di alamatnya di anu dan lain sebagainya. Kemudian temui orang itu dan mintakan maaf untuk aku. Mintakan maaf buat aku, dan aku minta diredokkan oleh dia. Minta dihalalkan.
Kata muridnya, memang salah apa sampai minta dimaafkan dan minta diridhoi serta minta dihargai. Diceritakan oleh gurunya itu di dalam mimpi bahwa dia itu pernah satu hari diundang oleh seseorang. Kemudian diajak makan. Setelah selesai acara, kemudian diajak makan. Ketika habis makan, ada daging yang nyangkut di giginya. Sementara untuk mencongkel dagingnya itu gak ada. Paham? Dia nyari apa namanya? Ini yang congkelan gigi itu gak ada kata-kata. Kan gak enak banget nih nyangkut begitu. Nanti guru ini ngalamin begitu. Sehingga akhirnya waktu dia pulang, tanpa izin dia memetik daripada pohon yang ada di rumah dia, di rumah orang itu. Rantingnya dipotong, dipetik sama dia, kemudian dia ambil sedikit. Buat apa ini? Buat nyongkelin itu. Itu kira-kira buat nyongkel gede apa sih? Segitu doang tuh diambil. Sekali itu diambil buat ikat gigi. Cuman ngambilnya kagak ada, nggak izin, ngambilnya ketulis. Nah dia minta tolong sama muridnya, tolong kamu sampai kepada kesimpulan, aku minta maaf, aku minta dihalalkan dan aku minta diridhoi, karena aku telah memetik daripada batang rantingnya dia untuk mencongkel gigi saya, kotoran yang ada di gigi saya. Karena dengan hal yang seperti itu, 3 hari ini aku mendapatkan siksa, mulutku ini penuh dengan bara api. Gara-gara kita mati begitu. Oh. Akhirnya disampaikan ke sana, dia minta maaf. Artinya itu segitu aja, ya, segitu aja bisa mengakibatkan hal yang seperti itu. Makanya kita nggak boleh mengecilkan perbuatan maksiat. Sekecil apapun gak boleh kita remehin, gak boleh tuh. Jangan kita anggap kecil. Begitu juga kebaikan, gak boleh kita menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan kemurkaannya Allah di dalam perbuatan maksiat. Di dalam perbuatan maksiat Allah simpan kemurkaannya Allah. Jadi setiap perbuatan maksiat pasti di dalamnya ada murka Allah, ada marahnya Allah. Wala ta'kiranna minal maksiyatihi. Dan janganlah kamu meremehkan, menganggap ringan, mengecilkan, menganggap sepele daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Karena di dalam perbuatan maksiat itu ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh gitu. Ya. Apalagi makanya sahabat bertanya ketika Rasulullah bilang, ya kata Rasulullah, barang siapa yang telah merampas hak orang muslim, maniktata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib baginya untuk memasukkan orang itu ke dalam neraka, wa harrama alaihi jannah, dan mengharamkan atas orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah haramkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah. Faqala, kemudian sahabat bertanya, kata sahabat, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya perbuatan zalimnya itu hanya sedikit aja ya Rasulullah? Paham tak? Hanya sedikit aja perbuatan zalimnya, apakah kena juga? Kata Nabi, wa in kana ghadiban min aratin. Ya, sekalipun perbuatan zalimnya itu hanya sepotong ranting kecil saja. Jadi walaupun hanya perbuatan mengambil ranting kecil, tapi karena perbuatan itu mengambil hak orang lain, berbuat zalim kepada orang lain sekecil itu pun pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak ada yang terlepas. Perbuatan sekecil apapun, perbuatan sebesar apapun,
pasti akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas. Semuanya akan diminta. Makanya satu hari Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Iqmal masyi'ta fa innaka madziyun bi." Kata Rasulullah, aku didatangi atani Jibril alaihi salam. Telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian faqala, berkata malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Ada iqmal ya Rasulullah. Perbuatlah kamu wahai Rasulullah. Masihkah sesuka apa yang kamu mau lakukan? Iqmal masihkah fa innaka madziyun bih. Sesungguhnya setiap yang kamu kerjakan itu akan diberikan ganjaran dan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban. Semua perbuatan yang baik dikasih ganjaran, yang jelek dikasih ganjaran. Semuanya. Makanya disuruh iman, nasihat, silakan. Kamu mau lakukan apa saja sesuka hati kamu, boleh nggak? Boleh. Mau lakukan yang baik boleh, mau lakukan yang jelek boleh, silakan lakukanlah itu sesuka hati kamu. Ya, tapi jangan lupa fa innaka madziyun bih. Setiap yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban dan akan mendapatkan ganjaran dan balasan. Kalau kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah akan berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda nanti yaumul qiyamah. Insya Allah. Kalau perbuatannya apa? Dan kalau perbuatan yang baik, Allah akan lakukan sekecil apapun. Tidak akan ada yang terlepas dari pandangan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan sekecil apapun kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan, sekalipun kebaikan itu yang tidak terlihat oleh orang lain, kebaikan dalam hati kita. Ada nggak kebaikan hati? Ada nggak? Niat yang baik, niat yang baik, tidak ada satupun niat itu yang bisa melihat, karena itu adalah perkara hati. Dan perkara hati perkara yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata yang gaib. Janganlah di orang lain, malaikat pun tidak ada yang tahu tentang perkara-perkara daripada perbuatan hati-hati kita. Maksiat batin itu hanya diri kita dan Allah saja yang Maha mengetahui. Masya Allah, ya, tidak ada yang mengetahuinya perbuatan itu. Nah, ini sekalipun perbuatan kebaikan itu yang ada di dalam hati. Entar kita punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya, entar pulang ngaji, gue mau istirahat, gue mau tidur. Entar malam, gue pengen bangun jam 3, gue pengen tahajud. Bagus kan? Bagus kan? Ini namanya apa? Iya. Hah? Namanya apa? Keinginan kita, cita-cita kita, azam kita, bukan niat. Itu hanya azam. Ya, kalau niat itu muqtarina bifi'lihi, harus disertai dengan perbuatan. Kalau itu udah berbuat loh. Belum, bagi baru hanya keinginan saja, hanya cita-cita aja. Punya keinginan, punya cita-cita, entar malam pengen bangun melaksanakan sholat apa? Tahajud. Nah, itu cita-cita itu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Bagus tuh, punya keinginan yang baik seperti itu bagus. Apa kata Nabi Muhammad? Kemudian orang yang punya cita-cita keinginan itu untuk bangun malam, ternyata dia nggak ngelakuin. Tidurnya kalau bersih masih mandi nanti kita tidurnya Masya Allah, akhirnya bangun-bangun subuh lewat. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Wallahu biha wahidatan kamilatan. Tuh orang yang model begitu bro, yang punya keinginan yang baik, punya cita-cita yang baik, entar malam dia pengen tahajud, ternyata dia nggak kerjain karena kesiangan, ya, karena ketiduran dia nggak kerjakan apa? Allah berikan kepada dia satu kebaikan buat dia. Kerjain nggak? Dia kerjain nggak? Dia nggak kerjain, tapi Allah kasih kebaikan itu buat dia. Kenapa? Karena ada keinginan yang baik. Tapi apabila dia kerjakan dengan apa yang dia lakukan, dia yang cita-citakan itu dia kerjakan, maka Allah akan berikan ganjaran kepada dia 10 kebaikan buat dia, bahkan 700 Allah berikan kebaikan buat dia. Wallahu yudha'ifu
liman yasha. Bahkan Allah berjanji Allah akan berikan ganjaran sesuai keinginan dan kehendak Allah. Semaunya Allah mau kasih berapa aja? Ngasih 1000 boleh nggak? Hah? Ya boleh, Allah mau kasih berapa? Tuh, kalau dia kerjakan maka Allah akan lipat gandakan itu kebaikan. Beda dengan kejahatan. Kata Nabi, apabila ada wa'ila ama ahadukum sabar, apabila ada seseorang punya keinginan, punya cita-cita jelek, kalau tadi cita-citanya baik, keinginannya bagus, pengen tahajud, ini enggak, punya cita-citanya pengennya jelek, ntar pulang ngaji pengen bikin majelis lagi 4 orang. Ya, kita pengen misalnya bagus apa jelek? Punya keinginan jelek. Kemudian setelah pulang, jadi hujan. Kalau jadi itu dia main itu, dia nggak bisa, akhirnya dia nggak batalkan. Dia batalkan keinginan jeleknya dia, keinginan jahatnya itu. Masya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Karena dia batalkan itu, kata Allahu biha wahidatan. Allah kasih pahala 1 buat itu. Padahal cita-citanya, padahal cita-citanya jelek, padahal keinginannya jelek. Ketika dia membatalkan itu, tidak melakukan itu, Allah kasih kebaikan buat dia itu 1. Allah kasih, kenapa? Karena dia bisa melawan hawa nafsu jeleknya dia. Ya, dia melawan sehingga dia menghentikan keinginan jeleknya itu dia. Maka Allah kasih kebaikan yang seperti itu. Masya Allah. Tapi kalau seandainya dia melakukan, maka Allah berikan kepada dia 1 dosa buat dia. Kalau tadi kebaikan dibalas berapa? 10. Kalau ini kejahatan kan kalau menurut keadilan seharusnya dapatnya berapa? 10 juta dia. Tapi kenapa Allah kasih 1? Nggak dikasih 10. Kenapa Allah kasih? Dan itu pun kata Nabi Muhammad dalam lain hadis, enggak langsung dikasih. Ketika ada orang berbuat maksiat, ketika ada orang berbuat dosa, itu enggak langsung dicatat. Malaikat Rakib itu enggak langsung mencatat kejahatan kita, ditahan dulu. Jangan langsung dicatat. Kenapa? Kasih jeda dulu. Ini orang pengen taubat apa kagak? Ini orang pengen minta ampun apa kagak? Kalau seandainya dia habis berbuat maksiat kemudian dia langsung bertobat, langsung dihapus perbuatannya. Nggak jadi ditulis. Dikasih jeda dulu sama malaikat, Masya Allah, ditungguin dulu nih orang. Sebab ada orang yang habis berbuat maksiat langsung apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa kok begini? Ya, kenapa kok begini? Ya Allah, maafin ya Allah. Kenapa dia istighfar? Karena kalah kan? Karena ini kalah. Pas dia main begitu dia astagfirullahaladzim, itu makna intabi'u sayyi'ah bil hasanah. Iringi kejahatan itu dengan perbuatan kebaikan. Paham maksudnya itu? Iringi perbuatan jahat itu dengan kebaikan. Artinya dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal kita silakan. Apa saja yang kita mau lakukan, silahkan. Tapi semua amal itu akan dibalas ganjarannya. Sekecil apapun kebaikan, dibalas nggak? Dibalas nggak? Sekecil apapun kejahatan, dibalas nggak? Sekalipun wa in kana qadiban min arakin, sekalipun engkau berbuat zalim hanya sebatas kayu ranting kecil engkau lakukan itu, tapi itu perbuatan zalim, Allah akan haramkan orang itu masuk ke dalam surga. Ya, sekecil itu, Masya Allah. Iblis dikeluarin bukan karena dia berbuat maksiat, enggak. Hanya karena apa? Sombong. Hanya karena sombong, bukan karena zina, bukan karena zalim, bukan karena apa. Hanya sombong, iblis dikeluarin dari surga. Bahkan sampai diharapkan itu perbuatan sombong masuk ke dalam surga. Sombong kelihatan enggak? Hah? Enggak, karena itu maksiat batin. Dan kelihatan gitu.
seperti itu, maksiat hati, berat. Dan kemarin disampaikan itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit yang 7, ternyata Allah menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat yang ditugaskan untuk menjaga setiap pintu-pintu langit. Ada berapa pintu langit? Ada berapa? Ada 7, makanya Allah ciptain malaikat khusus berapa? 7, suruh jaga itu satu-satu. Ini yang jaga pintu langit pertama, ini malaikat pintu kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjaga itu sesuai dengan tugasnya. Kenapa? Karena Allah akan utus satu malaikat namanya Malaikatul Hafadzah. Ada malaikat namanya malaikat apa? Hafadzah. Tugasnya ngapain? Untuk mengambil dan membawa amal seorang hamba yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada tugasnya tuh, malaikat Hafadzah. Dibawa amal kita sama malaikat Hafadzah. Pengen dilaporin kemana? Kemana? Ke Allah. Dibawa amal kita. Ini malaikat senang banget bawa amal kita. Kenapa? Karena dia lihat amalnya bagus semua. Amal kita, alhamdulillah. Jadi senang bangga karena dia bawa sesuatu yang baik. Dibawa menurut Hafadzah ini bagus banget. Ya Allah, senangnya bukan hanya dibawa dia. Kenapa? Catat sebanyak subuh berjamaah, zikirnya, baca Qur'annya, bukannya, sedekahnya, silaturahminya, usahanya, dagang, semuanya bagus amalnya. Dibawa sama malaikat Hafadzah dengan bangga dan senangnya. Dibawa amal kita, pas di pintu pertama dijaga sama penjaga pelan, malaikat yang jagain pintu yang pertama. Apa kata malaikat itu? Ya Hafadzah, ifhina. Malaikat Hafadzah, sebentar, berhenti kamu di situ. Diperiksa dulu pakai diktator. Diperiksa dulu sama malaikat penjaga pintu lagi. Kamu mau kemana? Saya mau bawa amal ini untuk menghadap kepada Allah. Jangan. Maaf ya Hafadzah. Kumpulkan ini amal semua. Terus kamu bungkus dan kamu pukulkan kepada yang punya ini. Pukulkan amal itu kepada dia. Kenapa? Aku pengen lewat, nggak bisa. Dilarang orang ini masuk ke sana. Padahal amalnya bagus nggak? Amalnya bagusnya, bagusnya bukan main, tapi dilarang. Kenapa dilarang? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pintu langit ini. Dilarang orang yang punya sifat suka berbuat riba. Ternyata ini orang suka ngapain? Riba. Jadi nggak boleh masuk pintu pertama. Itu syarat yang pertama. Kira-kira amal kita lewat apa bedanya? Halo? Pernah ngomongin berapa? Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Ini puas dijawab, dicegah di pintu itu. Karena apa? Padahal ibadahnya bagus. Malaikat Hafadzah udah husnuzon. Ini akan amal sampai lagi amal masih lancar kan? Karena amalnya menurut dia bagus. Ternyata ada sesuatu yang dia tidak tahu. Urusan hati, paham maksud itu? Urusan hati malaikat gak tembus. Urusan hati kita, apalagi orang lain, apalagi bini kita, apalagi anak kita, kan malaikat aja gak tahu urusan hati. Karena urusan hati adalah perkara yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Paham maksud itu? Kata malaikat, oh begitu, ada ribanya. Nggak nyangka dia, padahal jidatnya padahal jidatnya itu banyak sujud. Padahal Masya Allah, nggak tahu yang ditolak karena ada ribanya. Masya Allah. Kemudian Nabi cerita lagi, kata Nabi Muhammad, ada lagi yang lebih bagus yang bahas. Orang ini nggak ada ribanya, amal ibadahnya luar biasa bagusnya. Nurun kanuri saksi. Ini terang semuanya dengan amal dia, dengan seperti cahaya matahari. Amalnya bagus orang ini dan dia tidak ada riba. Dibawa sama malaikat. Malaikat apa? Hafadzah. Dibawa. Senang gak bawanya? Bangga gak bawanya? Bangga. Dia bawa karena ini amal bagus. Karena dia tidak ada ribanya. Langit pertama. Lolos.
Nggak bunyi tuh detektornya. Lolos karena ada riba. Tapi di pintu langit kedua ditahan oleh malaikat penjaga, oleh malaikat besarnya. Malaikat yang kedua faqala, berkata dia, ya hafallah, kif ini berhenti. Ada apa? Kan sudah lolos. Yang pertama, apa lagi? Aku dilarang oleh Allah untuk mencegah. Sebagus apapun amal itu, kalau ada di dalam dirinya ujub, maka aku dilarang untuk menerima. Ujub, tahu ujub? Bukan ucub. Ujub. Ini arti ngebanggain kita, ibadah kita, kelebihan kita. Kita banggain diri kita. Hati-hati, insyaallah. Dicegah apa? Ujub, zahir, apa batin? Hah? Subuhnya, duhanya, baca Qurannya, semua amal dilihat oleh malaikat hafaz. Kelihatan karena zahir, betul? Tapi penyakit batin, malaikat hafaz tidak tembus melihatnya. Dia pikir bagus-bagus aja, dia pikir cakep-cakep aja, nggak taunya ada ditolak di langit yang kedua. Nggak jadi lagi. Ada lagi yang lebih bagus, nggak ada hibahnya, nggak ada ujungnya. Di bawah di amal, cakep di amal, lolos pintu langit yang pertama, lolos pintu langit yang kedua, di langit yang ketiga ditahan. Kenapa? Ada lihat. Kata malaikat penjaga yang ketiga, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencegah dan melarang orang-orang yang riya di dalam beribadah. Ya Allah, semuanya ditolak lagi. Ada lagi orang yang lebih hebat, kata Nabi. Nabi lagi sampaikan ini kepada Sayyidina Muaz di Jabal. Ada lagi orang yang tidak ada ribahnya, tidak ada ujungnya, tidak ada riaknya, naik, lolos langit pertama, kedua, ketiga, lolosnya. Langit keempat tidak bisa. Kenapa? Ada sombong di dalamnya. Ya Allah, makanya Muaz ini nangis dia. Kenapa? Ribah, ujub, riya, sombong, hasud, dengki, itu semua ada di dalam diri kita. Betul? Riba ada nggak? Nggak. Jujur ada nggak? Ujub, riya, sombong, semuanya ada sama kita. Ini yang ditakutkan oleh Muaz bin Jabal. Lalu bagaimana kita minta sama Allah? Setiap saat minta ampun kepada Allah. Makanya doa, Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi an yamini nura wa an yasiri nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Semua kita sama Allah, kalau bisa kita sama Allah. Allahumma ij'alni fi qalbi nura. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, agar hati ini penuh dengan cahayamu, agar hati ini penuh dengan petunjuk-petunjukmu. Jangan sampai penyakit-penyakit hati ini terus ada di dalam hati ini. Tidak ada nilainya kita kalau seandainya rajin ibadah ini itu, tapi masih ada hasud sama orang, masih suka dengki sama orang, ngaji mengapa kita berada orang. Jangan buang di penyakit-penyakit ini. Bila buang ujub di dalam hati kita, buang sombong dalam diri kita, buang riya, karena itu yang akan merusak amal ibadah kita. Allahumma ij'alni fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan kepada hatiku ini penuh dengan cahaya, hatinya penuh dengan hidayah. Wa fi basari nura. Dan jadikan juga berkataku ya Allah, apa pandangan ini penuh dengan apa? Dengan cahaya dari hidayah ini pandangan. Tidak pandang kecuali yang Allah redha, yang Allah senang. Itu Imam Syafi'i ya, satu hari nanya sama gurunya, "Tuan guru, ini apa ya? Sekarang ini saya belakangan ini kok susah banget menghafal."
belakangan ini kok hafalan saya banyak yang saya lupa, ngapalin susah, yang udah hafal sering apa? Lupa. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal 30 juz Quran, umur 12 tahun semua kitab hafal hadis-hadis. Orang yang udah luar biasa seperti itu satu hari datang ke rumah gurunya nanya, kenapa ya kalau saya belakangan ini ngapal susah, yang udah sering saya apa? Lupa. Apa kata gurunya? Mungkin ada maksiat yang kau kerjakan ya Syafi'i. Kata gurunya, mungkin yang menyebabkan itu karena ada maksiat yang kau kerjakan. Syafi'i nangis, Imam Syafi'i, kenapa? Maksiat apa yang saya kerjakan emang? Dan setelah Imam Syafi'i kira-kira maksiatnya apa? Makanya dia nangis, maksiat apa saya? Zina enggak, judi enggak, minum enggak, mencuri enggak, lalu apa maksiat? Bingung, dia pikir kok guru saya bilang saya ada maksiat sehingga banyak amalan-amalannya hilang. Kok ngapal susah? Dia pikirin apa kira-kira? Apa maksiatnya dia? Zina enggak, minum dia, astagfirullahaladzim, benar ini mungkin yang menyebabkan aku jadi lupa. Ini mungkin yang menyebabkan aku sering susah menghafalnya. Ada maksiat yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i. Apa? Ingat dia dulu pernah dia datang pengen jalan, pengen ngaji ke rumah gurunya. Waktu lagi jalan lewatin pasar, di depan dia ada perempuan. Di depan dia ada perempuan. Dia jadi Imam Syafi'i jalan di belakangnya perempuan. Tiba-tiba ada angin kenceng. Kemudian saking kencingnya tuh baju perempuan tuh kesimpat, apa namanya? Kesingkat tuh, kena angin, kelihatan betisnya. Kata Imam Syafi'i, astagfirullah, mungkin itu tuh maksiat saya, melihat betis. Maaf, Bapak pernah lihat betis? Halo? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, itu yang dibakin. Pantes hafalan saya sering hilang, pantes saya susah banget hafal. Melihat apa? Astagfirullahaladzim. Allahumma ja'alni fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura. Minta sama Allah, ya Allah, ini doa yang selalu dibaca sama Nabi. Kapan bacanya? Fi nisfil lail, di pertengahan malam. Itu doa Nabi Muhammad. Itu doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad setiap malamnya ketika khusyuk. Dan yang kita itu doa, Allahumma ja'alni fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi lisani nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura. Kita semua kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pendengarannya pun juga harus pendengaran yang selalu mendapatkan ridhonya Allah. Gitu. Kita kalau belum ketemu lagu tidak bisa tidur. Ya, jadi setiap hari kita tidur semua segala macam astagfirullahaladzim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi bin Amirah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mukhitan fama fawqahu kana hulula ya'ti bihi yawmal qiyamah faqama ilayhi rajulun aswadu min al-ansar ka'anni anzuru ilayhi faqala ya Rasulullah iqbal anni amalaka qala wa ma laka qala sami'tuka taqulu kadha wa kadha qala wa ana aquluhu al-an man ista'malnahu minkum ala amalin falyajid biqalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhara wa ma nuhiya anhu inkaha qalahu Muslim. Hadis selanjutnya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari seorang sahabat yang Sayyidina Abdi bin Amirah radhiyallahu anhu.
semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Sayyidina Ali bin Amirah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Ali, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin, barang siapa ista'malnahu, yang aku tugaskan dia daripada kamu sekalian, ala amalin, akan satu tugas. Kata Nabi, barang siapa yang aku kasih tugas, fakata manahamu khitam, untuk mengumpulkan dana, ya, ditugasin Nabi, barang siapa yang aku tugaskan untuk mencari dana, mengumpulkan dana, baik itu dana zakat, amil, untuk mengambilkan kepada orang-orang, atau dana infak dan lain sebagainya. Kata Nabi, man ista'malnahu minkum ala amalin, barang siapa yang aku tugaskan kepada dia daripada kamu sekalian untuk mencari dana, fakata manahamu khitam, kemudian ketika dia mengambil mencari dana itu, dia sembunyikan. Fakata mana, ya, kitmanun itu menyembunyikan. Dia menyembunyikan daripada dana yang dicari itu, mukhiton, sekalipun hanya sebesar mukhit, apa namanya, jarum. Barang siapa yang ditugaskan kata Nabi untuk mencari dana, untuk mengumpulkan apa? Dana, kemudian ternyata fakata mana mukhiton, dia kentit, tahu kentit? Hah? Dia dikentit Maria, diambil Maria, mukhiton, sekecil itu, sekecil jarum, sebesar jarum. Fama fauqahu, apalagi yang lebih tinggi lagi, karena huluran, yang diambilnya itu dengan yang lebih, dengan itu maksudnya untuk diambilnya ya sama dia. Karena huluran ya'ti bihi yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat pun dia akan datang dengan membawa barang yang dia itu. Jadi gak bisa ngelak lagi, dia bawa tuh barang sekecil itu. Nih gue udah ini tadi ini, paham gak? Waktu di dunia ketahuan gak? Ketahuan gak? Ada dari sekarang aman-aman romannya, ya aman banget romannya, masyaallah, diambil. Tapi nanti di sana disaksikan oleh seluruh makhluk nanti tentang perbuatan kehinaan kita itu. Ya ada pada ditunjukin, ya orang pada tahu semuanya. Oh, culas juga dia. Bahkan pakai serempet pun ya. Kan ini juga ya. Astagfirullahaladzim. Nggak pernah pada buat kita bilang di hadapan nanti oleh semuanya di padang mahsyar, menunjukkan sebuah kehinaan karena orang akhirnya tahu bahwa orang itu baik apa jelek. Baik apa jelek? Ternyata orang itu jelek disaksikan oleh semua penduduk mahsyar. Allah hina kita di situ. Ya, biasa. Nah, Nabi bilang itu, kata Nabi Muhammad, nanti orang yang apabila ada orang yang aku tugaskan dia untuk mencari dana, untuk mengumpulkan dana dan lain sebagainya, kemudian dia fakata mana mukhitan fama fauqahu, lalu dana yang dia cari itu dia kentit, dia ambil, dia sembunyikan, walaupun hanya sebesar daripada sebesar jarum atau lebih besar dari itu, maka karena hululan ya'ti bihi yaumil qiyamah, maka nanti dia akan datang pada hari kiamat, dia membawa itu, yang dia serahkan nanti kepada kita, disaksikan oleh orang banyak bahwa orang itu telah berkhianat buruknya. Paham maksudnya itu? Disaksikan sama orang. Masya Allah. Ketika menyampaikan itu, faqama ilaihi rajulun aswatu minal ansar. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang dari Ansar, yang aswatu minal ansar, yang kulitnya hitam. Orang hitam dari Ansar. Ansar itu berarti dari mana? Makkah atau Madinah? Makkah atau Madinah? Madinah. Orang Madinah asli namanya Ansar. Kalau orang yang dari Makkah atau Madinah namanya Muhajirin. Maka berdirilah salah seorang dari kaum Ansar asli Madinah. Berdiri dia. Ka'ani anzuru ilaihi faqala,
ini orang kemudian dia kata Sayyidina Ali sahabat ka'anni anzuru ilaih, kayak ini saya pernah melihat ini orang tentang hal itu. Yang kata sahabat Ali yang meriwayatkan yang mendapat dari faqala, kemudian anak muda itu yang dari Ansor yang kulitnya apa? Kitab tadi faqala, berkata dia, apa kata dia? Ya Rasulullah, iqbal anni amalaka. Ya Rasulullah, mohon maaf, terimalah ini, ya, kembali tugas yang telah engkau berikan kepada saya. Saya balikin. Paham maksudnya? Dia pernah diberikan tugas oleh Rasulullah untuk mencari itu, kemudian akhirnya dia dikembalikan kepadanya. Ya. Kemudian qala wa ma laka, ya, kata ini dikembalikan buat saya. Beliau bertanya, mengapa harus dikembalikan? Qala sami'tu taqulu kadza wa kadza. Aku takut tadi kau ngomong kayak begini. Nanti semuanya yang akan diinikan akan akan diperlihatkan, nanti dia akan datang diperlihatkan, disaksikan orang itu, yaitu tentang perbuatan kezalimannya dia ngambil walaupun dikit, nggak banyak sih, ya, itu dia dapat diambil tapi nggak zalim. Padahal di situ ada hak. Ya, Rasulullah makanya masukin ada yang namanya amirin. Apa namanya? Amir. Nah, orang amir itu ada haknya. Ya, boleh diambil 2%, boleh diambil 5%, maksimal 10%. Maksimal 10% boleh ada diambil, tapi harus diserahin dulu. Jangan main langsung apa? Main kentit aja. Jangan main langsung ambil begitu aja. Harus dilaporin dulu. Ntar yang memerintahkannya itu yang akan memberikan itu, ya. Jadi dia yang memberikannya itu. Nah, dia takut tuh. Dia takut sehingga akhirnya dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iqbal anni amalaka. Ya Rasulullah, terimalah daripada aku tugas yang telah kau bebani di sini. Qala wa ma laka, kenapa kamu lakukan itu? Qala sami'tu taqulu kadza wa kadza. Aku takut ya Rasulullah karena engkau ngomong begini. Ya, nanti akan begini, nanti akan begini. Nah, itu aku enggak mau begitu. Ya. Qala wa ana aquluhu. Kemudian mendengar itu Rasulullah, sekarang saya akan tegaskan, ya, katanya. Wa ana aquluhu sekarang akan ditegaskan kepada kalian semua. Man ista'malnahu minkum ala amalin, bahwa barang siapa yang telah kami serahi tugas kepadanya, maka falyajib biqalilihi wa kathirihi, maka dia harus melaksanakannya dengan baik dan dia akan bisa mendapatkannya. Falyajib, bisa mendapatkannya itu, hasilnya itu biqalilihi wa kathirihi, baik itu dengan sedikitnya ataupun dengan banyaknya, ya, untuk mendapatkannya itu. Dan katanya fama utiya minhu akhadha, dan apa yang diberikan untuk dirinya itu maka dia boleh tuh untuk apa? Fama utiya minhu akhadha, dia boleh mengambil haknya. Ya, dari petugasnya itu. Ya, wa ma utiya minhu intaha, dan apa yang dilarang untuk dirinya maka dia tidak boleh mengambilnya. Kalau haknya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Haknya itu tadi namanya hak apa? Hak ambil, boleh untuk mengambilnya. Sebab untuk bisa mengambilnya itu, bagaimana caranya? Mesti laporin dulu kepada yang diberikan, yang memberikan tugas kepada dia, supaya tidak timbul fitnah dan lain sebagainya. Dapat tetap, ya, bukan yang enggak, tetap dapat dikasih. Makanya katanya fama utiya minhu akhadha, silakan dia ambil itu, tapi wa manuhiya anhu intaha, apa yang dilarang jangan diambil, jangan diambil. Emang jatahnya 10%, ini ambilnya 90%. Jadi yang diserahin berapa? 10% malamnya. Soalnya itu yang nggak boleh, ya, bukan yang nggak boleh, tetap ada agama mengatur tentang hal yang seperti itu, ya, agama mengambil hal yang seperti itu, tapi harus ada al-nizam, yaitu ada aturan yang harus dilakukannya dengan baik, dengan tertib, supaya menghindarkan fitnah dan lain sebagainya, baik itu fitnah di dunia maupun fitnah di mana?
di akhirat kelak nanti. Masya Allah. Nah, inilah kenapa Pak Imam Nawawi sampai menuliskan hal yang seperti ini, karena perkara ini adalah perkara yang cukup berat nanti buat kita di sana. Yang makanya disampaikanlah karena ini hadis-hadisnya tentang hal yang seperti itu, supaya jangan sampai kita mengamalkan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita, dijadikan kita ini orang-orang yang selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Rabbal Al-Fatihah.